Selamat, tenaga honorer diangkat jadi P3K lewat Undang-Undang ASN 2023, dijamin lolos dari penghapusan. Pemerintah dan DPR RI akhirnya resmi mengesahkan draft RUU ASN menjadi Undang-Undang ASN penentu nasib tenaga honorer tahun 2023. Mengutip dari pernyataan Azwar Anas selaku Menpan RB, pihaknya menyebut Undang-Undang ASN nantinya akan digunakan sebagai payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Kabar baiknya, melalui Undang-Undang ASN 2023 tenaga honorer dipastikan akan diangkat menjadi ASN P3K. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan Endro Suswantoro, selaku anggota Komisi 2 DPR RI. Ia menyebut, RUU ASN bertujuan untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer di seluruh Indonesia. Sebab menurutnya, dengan adanya regulasi tersebut, DPR RI melalui Komisi 2 mengayomi tenaga honorer. Tujuan revisi Undang-Undang ASN ini adalah bagaimana komitmen DPR, khususnya Komisi 2 dalam mengayomi tenaga honorer, ujarnya dikutip dari kanal YouTube DPR RI, Kamis, 5 Oktober 2023. Selain itu, ia menambahkan bahwa kini pemerintah dan DPR sudah sepakat akan menyediakan jabatan ASN P3K penuh waktu dan paruh waktu. Sehingga dengan demikian, para pegawai non-ASN akan dialihkan statusnya menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rasa tenang dan aman untuk melindungi seluruh pegawai. Agar nantinya terhindar dari penghapusan usai adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer di seluruh Indonesia, sebab rencananya, kebijakan tersebut mulai direalisasikan pada bulan Desember 2024. Maka setelah lewat bulan tersebut, tidak boleh lagi ada pegawai non-ASN yang masih bekerja bila masih berstatus honorer. Ini bagi mereka para honorer kami mengharap supaya tenang dan aman karena kami akan melindungi para tenaga honorer ini tidak terjadi PHK, pungkasnya. Angin surga dan kabar gembira berhembus kepada para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Rencana pemberhentian tenaga honorer di seluruh lini instansi pemerintah tahun ini akhirnya dibatalkan. DPR RI melalui Komisi 2 terus berkomitmen demi nasib para tenaga honorer yang akan dihapuskan pada bulan November. Komisi 2 terus menjalin komunikasi dengan pemerintah untuk merumuskan mekanisme khusus dalam perubahan status tenaga honorer menjadi P3K ini. Hasilnya, DPR RI serta pemerintah telah menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang ASN yang dimulai sejak April 2021 lalu. Revisi Undang-Undang ASN ini tak hanya mengatur soal kelembagaan ASN, tetapi juga mengatur solusi penyelesaian masalah tenaga honorer yang selama ini belum terurai. Dengan adanya RUU ASN, para tenaga honorer akan memperoleh jaminan kepegawaian yang setara dengan ASN, serta hak-hak kepegawaian yang lebih baik. Jadi pada intinya kami berharap tidak ada lagi yang namanya perbedaan antara tenaga honorer ataupun tenaga ASN yang dalam artian tanda kutip PNS seperti itu. Ya pada intinya kami meminta kepada pemerintah, dan ini tercantum di dalam undang-undang, bahkan masuk ke dalam norma, termasuk juga pengaturan tenaga paruh waktu yang ada di tenaga honorer, ya tentunya harus sesuai dengan kesejahteraannya dan hidup dan penghidupannya. Yang pasti kami berharap sampai Desember ini 2024 tenaga honorer, harapan kami, dan itu sudah disepakati dengan pemerintah, itu sudah tidak ada lagi seperti itu. Jadi sudah ada lagi tidak ada lagi P3K, tidak ada lagi tenaga honorer, semuanya dianggap ASN seperti itu. Itu harapan yang kami inginkan, dan itu sudah bersambut dengan pemerintah, dan itu juga sudah dimasukkan ke dalam norma yang ada di dalam
undang-undang ASN yang baru. Seperti itu. Intinya seperti itu. DPR RI mendorong pemerintah dalam setahun ke depan untuk dapat mengatur strategi penataan tenaga honorer dengan lebih komprehensif agar tidak merugikan pemerintah dan masyarakat. Aturan yang baru diharapkan semakin memberi ruang rekrutmen ASN lebih fleksibel dan berpihak kepada tenaga honorer. Aturan yang lama kan tenaga honorer dihapuskan pada November 2023 ini. Nah, ini sudah kita close itu artinya kita kasih waktu pemerintah setahun ke depan sampai Desember 2024 untuk merancang ulang konsep penyelesaian supaya kita kasih waktu. Supaya supaya teman-teman tenaga honorer, kemudian juga yang sejenisnya di berbagai sektor, kesehatan, pendidikan, dan yang lain-lainnya itu juga bisa menarik napas lega bahwa kuncinya win-win solution. Artinya mereka juga happy ending, bisa senyum, tapi pemerintah juga tidak kedodoran dari sudut anggaran. DPR sepenuhnya menyadari aturan baru yang tertuang dalam revisi Undang-Undang ASN masih bersifat umum dan belum mengatur secara detail segala payung hukum yang melandasi kepentingan tenaga honorer. Untuk itu, dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, Undang-Undang ASN baru akan dievaluasi untuk menutup celah kebijakan yang merugikan para tenaga honorer. Dalam waktu dekat setelah ini disahkan, PP itu akan keluar pengaturannya seperti apa. Dan ini kan penataannya sampai Desember, diberi waktu Desember 2024. Kita melakukan evaluasi dan juga menyusun peraturan pemerintah tentang penataan honorer ini seperti apa. Perubahan status tenaga honorer menjadi P3K akan membawa dampak positif bagi para honorer di seluruh Indonesia. Mereka akan mendapatkan jaminan kepastian kerja dan kesejahteraan yang lebih baik. Status kepegawaian yang setara dengan ASN akan memberikan keamanan dan perlindungan bagi para tenaga honorer. Hal ini akan menjadi solusi bagi masalah keunggulan kerja yang selama ini dialami oleh para tenaga honorer di seluruh Indonesia. DPR RI melalui Komisi 2 terus berkomitmen memperjuangkan para honorer untuk dapat memperoleh hak-hak kepegawaian yang layak dan merasakan keadilan dalam dunia kerja.